Napoli dan Inter Milan tanpa nahkoda dalam laga penentuan juara Serie A. Menjelang pekan terakhir Serie A, ada beberapa pelatih dari total klub di liga dipastikan absen dari pinggir lapangan. Di antaranya adalah dua sosok kunci dalam perebutan gelar, Antonio Conte dan Simone Inzaghi. Dilansir dari ESPN, pelatih Napoli, Conte, serta pelatih Inter Milan, Inzaghi, harus menyaksikan pertandingan pamungkas dari tribun stadion. Keduanya terkena hukuman larangan mendampingi tim di laga krusial tersebut. Napoli saat ini unggul 1 poin atas Inter, dan akan menjamu Cagliari dalam laga terakhir. Sementara itu, Inter yang berstatus juara bertahan bakal bertandang ke markas Como. Jika keduanya mengakhiri musim dengan poin yang sama, maka laga playoff akan digelar untuk menentukan siapa yang berhak atas gelar juara Serie A musim ini. Pihak Serie A telah memutuskan bahwa laga Napoli versus Cagliari dan Como versus Inter akan dimajukan ke hari Jumat. Keputusan ini diambil demi memberi waktu istirahat bagi Inter sebelum tampil di final Liga Champions pada 31 Mei. Insiden yang membuat Conte mendapat kartu merah terjadi pada laga Napoli kontra Parma yang berakhir imbang tanpa gol. Ia terlihat marah dan terlibat adu argumen dengan bangku cadangan lawan di menit akhir. Pelatih Parma, Christian Cifu, juga ikut di kartu merah akibat reaksinya dalam insiden tersebut. Keduanya akhirnya diusir dari area teknis oleh wasit. Inzaghi pun mengalami nasib serupa saat Inter bermain imbang 2-2 melawan Lazio. Ia dan pelatih Lazio, Marco Baroni, sama-sama diusir 2 menit jelang laga usai karena memprotes keputusan wasit. Francesco Acerbi terima kembali panggilan ke skuad timnas Italia. Bek veteran Inter Milan, Francesco Acerbi, dikabarkan akan kembali ke skuad tim nasional Italia dan dipanggil untuk jeda internasional mendatang. La Gazzetta dello Sport memprediksi bahwa pelatih Luciano Spalletti akan mengandalkan pemain berusia 37 tahun itu untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Norwegia dan Moldova. Francesco Acerbi terakhir kali masuk skuad Azzurri adalah pada kualifikasi Euro 2024 melawan Ukraina pada tahun 2023. Ia awalnya masuk dalam skuad Euro musim panas lalu, namun harus mundur karena cedera pangkal paha. Sejak saat itu, banyak yang memperkirakan masa Acerbi di timnas akan berakhir. Namun, La Gazzetta dello Sport mengindikasikan bahwa pemain yang kini berusia 37 tahun itu mungkin belum akan pensiun dari panggung internasional. Menurut laporan, Spalletti kemungkinan besar akan memasukkan Acerbi dalam daftar skuad sementara untuk jeda internasional mendatang. Italia akan memainkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, menghadapi Norwegia dan kemudian Moldova. Gazzetta mencatat bahwa Acerbi kemungkinan besar akan memiliki tugas khusus di pertandingan pertama. Bek Inter tersebut telah menunjukkan kemampuannya untuk meredam striker bintang Norwegia dan Manchester City, Erling Haaland, dalam 2 pertemuan Inter melawan City di Liga Champions. Performa Acerbi yang tetap konsisten dan andal bersama Nerazzurri di Serie A dan Eropa, meskipun sudah berusia 37 tahun, tampaknya menjadi alasan utama pemanggilannya. Ini menunjukkan bahwa Spalletti memprioritaskan pengalaman dan kemampuan dalam situasi krusial, terutama ketika menghadapi penyerang kelas dunia seperti Haaland. Minati winger Milan Rafael Leao Atletico Madrid belum ajukan tawaran resmi. Atletico Madrid dikabarkan menjadi salah satu klub yang berminat pada servis winger AC Milan, Rafael Leao menjelang bursa musim panas. Akan tetapi hingga sejauh ini tim besutan Diego Simeone belum mengajukan tawaran resmi pada Rossoneri. AC Milan akan menjalani aktivitas penting di bursa musim panas, dan beberapa pemain bintang klub telah menarik minat klub-klub papan atas Eropa untuk merekrut mereka termasuk Rafael Leao. Memasuki bursa musim panas ini minat terhadap pemain internasional Portugal tersebut semakin meningkat dan bukan merupakan hal yang baru lagi. Menurut kabar yang dilansir DAS mengungkapkan bahwa Atletico Madrid saat ini telah memasuki perburuan servis Leao. Tapi tampaknya minat mereka masih di tahap awal dan mereka baru menanyakan ketersediaannya. Yang merupakan prosedur standar tidak ada yang memulai dengan mengajukan tawaran langsung. Rossoneri hingga sejauh ini belum mendapat tawaran dari Los Rojiblancos untuk Leao, karena masih belum resmi memasuki bursa musim panas sehingga tidak perlu terburu-buru di tahap ini, meski kampanye musim 2024-25 segera berakhir. Tim besutan Diego Simeone kemungkinan akan sangat aktif seperti musim panas sebelumnya. Manchester United menjadi terbaru yang tertarik mendatangkan Frattesi. Napoli kejar Davide Frattesi, bersaing dengan Manchester United dan Atletico Madrid. Napoli menjadikan Davide Frattesi sebagai target utama untuk bursa transfer musim panas mendatang seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ketertarikan ini makin serius setelah Manchester United dan Atletico Madrid juga menyatakan minat mereka. Frattesi sebelumnya dikaitkan dengan kepulangan ke Roma pada Januari, namun tetap bertahan di Inter. Kepindahannya mungkin hanya tertunda hingga musim panas ini, tulis laporan tersebut. Napoli kini mulai menyusun langkah untuk mengambil posisi terdepan dalam perburuan gelandang berusia 25 tahun itu. Menurut Fabrizio Romano,
Napoli telah menunjukkan minat yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Belum ada negosiasi resmi dengan Inter, tapi Napoli terus mendorong agar kesepakatan bisa segera dibuka, kata Romano. Inter sendiri tidak menganggap Frattesi sebagai pemain yang tak tersentuh dan siap mempertimbangkan tawaran yang memuaskan. Frattesi mencetak 7 gol dari 47 penampilan di semua kompetisi musim ini, meskipun sebagian besar datang dari bangku cadangan. Minat dari Manchester United dan Atletico Madrid membuat Napoli harus bergerak cepat, tambah laporan itu. Partenope kini meningkatkan upaya mereka untuk mengamankan jasa pemain timnas Italia tersebut. Demi Conte, Juventus coba bajak Luis Enrique dari kendali Inter. Juventus dikabarkan tertarik merekrut winger Marseille, Luis Enrique, sebagai pemain potensial untuk Antonio Conte. Namun, Inter Milan pegang kendali. Inter Milan santer dikabarkan ingin mendatangkan Luis Enrique untuk jadi pelapis Denzel Dumfries di posisi wingback. Nerazzurri bahkan dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain asal Brasil tersebut. Tuttosport melaporkan jika Juventus juga menunjukkan minat untuk membajak kesepakatan Inter. Langkah ini dianggap sebagai indikasi bahwa Bianconeri serius mempertimbangkan untuk menunjuk kembali Antonio Conte sebagai pelatih baru. Enrique dinilai sebagai tipe pemain sayap yang disukai Conte, sehingga Juve bisa menjadikan pemain muda tersebut sebagai salah satu potensi peningkatan yang signifikan dalam upaya mereka membangun kembali tim. Meskipun demikian, Tuttosport menegaskan bahwa Inter Milan masih berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk merekrut Enrique. Nerazzurri dilaporkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan pemain berusia 23 tahun itu, dengan gaji awal 2,2 juta euro bersih per musim yang akan meningkat setiap musimnya. Selain itu, Inter dan Marseille juga dikabarkan telah menyepakati biaya transfer sebesar 22 juta euro plus bonus, di mana klub Liga 1 tersebut tidak akan mempertahankan harga 30 juta euro yang sebelumnya diminta. Juve masih bisa mengamankan kesepakatan dengan Marseille jika mampu memberi kesepakatan yang lebih baik. Namun tugas berat menanti mereka untuk bisa meyakinkan Enrique agar mau berlabuh ke Turin. Inter Milan pantau Fermin Lopez sebagai calon pengganti Mkhitaryan. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Fermin Lopez dari Barcelona yang akan mereka plot sebagai pengganti Henrikh Mkhitaryan. Inter Milan dilaporkan tengah mengincar gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Ketertarikan ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Henrikh Mkhitaryan, yang kontraknya akan habis pada akhir musim dan kemungkinan besar tidak diperpanjang. Fermin, lulusan Akademi La Masia, tampil impresif sepanjang tahun lalu. Ia mencuri perhatian di Olimpiade Paris dengan torehan 6 gol dan 2 assist, yang membawa Spanyol meraih medali emas. Namanya kian bersinar setelah menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Euro 2024 bersama tim nasional senior. Musim ini, meski bukan starter reguler di bawah asuhan Hansi Flick, Fermin tampil konsisten dan berkontribusi besar dalam kesuksesan Barcelona meraih treble domestik. Ia mencatat 8 gol dan 9 assist di semua kompetisi, termasuk gol kemenangan kontra Espanyol yang memastikan gelar La Liga untuk Blaugrana. Pada Oktober lalu, Fermin menandatangani kontrak baru hingga 2029, menjadikannya aset jangka panjang bagi klub. Ia juga dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap Barca, yang membuat proses transfernya semakin rumit.